Oke, baik ya. Jadi fix, weekend pertama di bulan Juli depan kita akan menginap di puncak. Begitulah awal mulanya persiapan untuk liburan kita. Ya, memang banyak yang bilang jika jalan-jalan yang direncanakan terlalu lama, biasanya pastinya tidak jadi. Tapi aku tidak peduli, karena kita memang sudah suntuk dengan kesibukan kita masing-masing. Dan kita semua sudah sangat mengidam-idamkan refreshing sejenak. Dan karena itu, aku sangat yakin jalan-jalan kali ini wajib dan anti batal lagi. Tak lama setelah chat WA terakhir salah seorang temanku di grup chat, Nia langsung membalas. Nih, aku dapat rekomendasi tempat di daerah Cisarua Puncak. Dari fotonya kelihatannya oke deh. Mana? Coba share linknya, mintaku kepada Nia di grup chat. Langsung saja. Begitu link di-share oleh Nia, diriku pun langsung membukanya dari handphone. Terpampang judul dari iklan tersebut, Villa luas 1 hektar Cisarua Puncak, beserta gambar dari villa tersebut. Dan wow, dari gambarnya villa tersebut terlihat sangat bagus, nyaman dan juga cozy, serta pemandangan di sekitar villa yang luar biasa indah. Bangunannya villa itu sendiri dari kayu dan bata merah yang menambah kesan countryside-nya. Pokoknya sekilas kita lihat perfect sekali villa ini. Wah, bagus banget nih villa, kayak villa nenek, canda salah seorang lagi temanku di grup WA yang bernama Lina. Iya nih, dan harganya masih masuk budget kita, kata Nia lagi. Oke, gimana nih guys? Fix nggak kita pakai villa ini saja? Kalau memang fix, langsung di DP-in aja, biar nanti tidak jadi wacana doang, ucap temanku Andi yang akhirnya ikutan chat. Fix, akhirnya. Kita semua pun sepakat untuk menyewa villa tersebut selama 2 hari 1 malam dengan jumlah personil ada 12 orang. Andi, Dimas, Joni, Angel, Nia dan adiknya Naila, Lina dan adiknya Maya, Dewi dan adiknya Santi, terakhir aku sendiri bersama istriku yang bernama Eva. Ya memang dari semua teman-temanku ini hanya akulah yang sudah menikah dan range usia kami semua lumayan jauh. Ada yang sudah bekerja dan ada yang masih sekolah, walaupun yang masih sekolah hanya 2 orang saja, yaitu Naila yang baru masuk SMA dan Santi yang saat ini berkuliah di semester 4. Selebihnya sudah merasakan sulitnya mencari uang. Singkat cerita, akhirnya hari liburan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Dalam perjalanan ke sana, kami pun terpaksa membagi menjadi 2 tim yang berangkat menuju ke villa tersebut. Aku dan istriku berangkat belakangan dikarenakan istriku yang baru saja pulang dinas malam, sedangkan sisanya berangkat terlebih dahulu menuju villa tersebut dengan menggunakan 1 mobil. Kebetulan mobil yang digunakan cukup besar, ya sekelas Elf ya, sehingga bisa menampung cukup banyak orang. Dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Joni. Dalam perjalanan berangkat menuju villa tersebut, saat aku dan istriku masih berada di jalan tol Jagorawi, kami pun telah mendapatkan kabar dari teman-teman kalau mereka semua telah sampai di villa tersebut dengan selamat. Mereka pun langsung mengirimkan foto-foto selfie mereka di villa tersebut ke dalam grup WA. Kondisi tol Jagorawi saat itu pun juga sangat macet. Kami terjebak di rest area terakhir sebelum akhirnya keluar dari tol untuk segera masuk ke area Ciawi Puncak. Dan tak lama berselang, tiba-tiba HP ku pun berbunyi. Ternyata ada telepon dari Andi. Bro, sudah sampai mana? Tanya Andi kepadaku kala itu. Masih jauh bro, kejebak macet nih di tol tadi, mungkin ya 1 jam lagi lah ya baru sampai, jawabku saat aku sedang ngobrol dengan Andi kala itu. Tiba-tiba Naila, adik dari Sinia, langsung berbicara di handphone Andi untuk berbicara denganku. Kok, please, cepetan sampai ya. Tempatnya horor banget deh kayaknya. Dengan nada sedikit cemas, lalu aku pun bertanya kembali dengan penasaran. Loh, serem gimana? Ada 1 ruangan di villa yang lampunya kedip-kedip terus. Dan ruangan tersebut
Gelap banget kok, kata Naila yang sudah biasa memanggil aku sebagai Koko atau kakaknya. Aku pun kala itu mencoba untuk menenangkan dia. Oh ya sudah ya sudah. Bilangin yang lain juga agar jangan dulu masuk ke ruangan itu sampai aku datang ya. Tapi kok satu-satunya kamar mandi yang ada di villa ini ya ada di dalam kamar itu. Kali ini giliran Nia sang kakak yang langsung menyambar ngomong di dalam handphone. Saat itu sebenarnya di dalam hatiku sudah merasakan jika ada sesuatu yang kurang nyaman mengenai villa tersebut. Namun aku pun coba meyakinkan mereka semua agar jangan takut dan tetap bersama-sama dan tetap tenang. Dan akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, aku dan istriku pun tiba di villa tersebut. Banyak sekali tantangan untuk dapat mencapai lokasi villa ini. Ya, lokasi villa yang ternyata masih cukup jauh dari jalan raya puncak dan kondisi jalan yang luar biasa sangat membuatku kewalahan dalam mengendarai mobil ini. Tantangan pertama di mana saat kami sudah keluar dari jalan raya puncak. Jalan kala itu tertutupi karena adanya bus yang nyangkut di tanjakan karena memang tanjakan yang cukup terjal. Aku pun akhirnya terpaksa turun dari mobil untuk ikut membantu warga sekitar dalam mengganjal ban bus tersebut agar bisa melalui tanjakan terjal itu. Dan setelah melewati bus yang tersangkut, kami pun dihadapi dengan kondisi jalan yang semakin dalam dan semakin sempit. Sampai tiba kami di satu-satunya jalan menuju villa dengan kondisi jalan tersebut yang sangat rusak parah, bebatuan. Dan jalan tersebut diapit jurang dan tebing yang cukup terjal. Untunglah ternyata 2 temanku sudah menunggu di depan jalan untuk membantuku masuk, Andi dan Dimas. Singkat cerita akhirnya aku pun menyerahkan mobilku kepada Dimas untuk dibawa melalui jalanan off-road tersebut. Ya, memang aku tidak punya nyali sekaligus teknik mengemudiku kurang bagus. Apalagi mobil yang aku bawa hanya sekelas city car. Dim, gue nyerah deh. Lu aja yang bawa mobil gue, biar gue sama Andi jalan aja, kataku kala itu kepada Dimas. Dan untung saja lokasi villa sudah tidak cukup jauh lagi, kurang lebih sekitar 1 kilometer. Dan setelah melewati jalanan tersebut, akhirnya tibalah kami di villa tersebut. Jujur saja, pertama kali aku melihat villa tersebut terlihat sangat asri. Desainnya seperti ada campuran Bali dan Jawa, terlihat dari ornamen-ornamen di sepanjang tangga yang menuju villa yang seperti ukir-ukiran di candi. Villanya masih di atas bro, kita harus naik tangga ini dulu, baru sampai, kata Andi. Oh my god, kataku dalam hati, ternyata lokasi villanya masih cukup jauh dari tempat kita memarkirkan mobil. Kurang lebih ada sekitar 500 meter dan itu pun kita harus menaiki anak tangga yang sangat banyak. Karena ternyata lokasi villa yang cukup di atas. Sesampainya kita di atas, terpampang luas pemandangan seluruh Cisarua di bawah dan itu sangat-sangat indah. Wow, masih siang saja view-nya sudah keren begini, apalagi nanti kalau sudah malam. Istriku akhirnya berkomentar juga setelah tadi sempat ngos-ngosan karena menaiki anak tangga yang cukup tinggi. Kami pun akhirnya masuk ke dalam villa dan sudah disambut oleh teman-teman kami yang lain yang ternyata sedang asik main game board di ruang tengah. Villa tersebut tidaklah terlalu besar, terdiri dari 2 lantai dengan jumlah kamar ternyata hanya ada 2. Ruang tamunya cukup besar dan gabung dengan ruang makan dan dapur. Di sepanjang ruangan tersebut hampir semuanya dikelilingi oleh kaca, sehingga kita pun yang di dalam dapat dengan luas melihat pemandangan di luar yang dikelilingi pepohonan. Tidak tampak satupun rumah warga terdekat dari villa tersebut. Makin terlihat kalau benar-benar villa ini sangat terisolasi dari dunia luar. Kamar tidur yang satu terletak di bawah, tepatnya di pojok ruang tamu, sedangkan kamar tidur kedua berada di lantai kedua. Dan nampaknya teman-temanku sepakat untuk tidur di satu ruangan saja, yaitu di kamar lantai kedua. Dan setelah aku dan istriku selesai menaruh tas dan beres-beres di lantai kedua, kami pun turun kembali ke lantai pertama untuk bergabung dengan yang lain. Aku pun langsung bertanya kepada teman-temanku, kamar mana yang katanya serem? Lalu Naila pun langsung menunjuk kamar yang terletak di pojokan lantai 1 villa tersebut. Itu tuh kok kamarnya, serem banget deh. Lampunya itu dari tadi kita datang kedip-kedip terus sendiri.
Setelah Naila berkata demikian, aku pun langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Kamar tersebut ternyata cukup besar. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur dan satu lemari tua. Terlihat pula di ujung ruangan tersebut terdapat sebuah pintu menuju satu-satunya kamar mandi di villa tersebut. Ruangan tersebut sangat gelap. Walaupun dengan adanya lampu menyala, ruangan tersebut tetap saja terasa sangat gelap. Aku pun duduk di atas kasur di kamar tersebut sambil memperhatikan sekitar. Dan benar, lampu ruangan tersebut juga berkedap-kedip. Aku pun kemudian memejamkan mata, mencoba untuk merasakan adanya keberadaan makhluk lain yang mungkin ada di dalam ruangan tersebut. Ya, aku tidak bisa bilang kalau aku seperti anak indigo yang mempunyai kemampuan melihat makhluk astral dengan sangat jelas. Namun terkadang aku bisa merasakan keberadaan mereka. Dan terkadang aku pun juga bisa melihat mereka walaupun wujudnya hanya berupa bayangan sekilas. Dan oleh karena itu, aku juga tidak terlalu takut dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Menurutku, makhluk-makhluk tersebut tidak akan bisa menyentuh kita secara fisik atau bahkan melukai kita. Mereka akan hanya bisa menyakiti kita secara fisik jika mereka mempengaruhi atau merasuki manusia lain. Bahkan menurutku, lebih menyeramkan dan menakutkan manusia yang hidup daripada makhluk-makhluk astral tersebut. Setelah aku memejamkan mata sejenak, di dalam kegelapan tersebut, kala itu aku bisa melihat di dalam ruangan tersebut ada sosok seorang kakek. Lebih tepatnya seperti mbah-mbah ya, karena wujudnya yang seperti memakai pakaian Jawa. Kakek tersebut sepertinya sudah cukup lama berada di kamar tersebut dan tidak terasa aura yang mengancam, yang artinya tidak ada yang perlu ditakutkan dari keberadaan sosok tersebut. Dan setelah kurang lebih 15 menit aku berada di dalam ruangan tersebut sendirian, tiba-tiba lampu yang tadinya berkedap-kedip dengan sendirinya menjadi menyala secara normal. Aku pun segera keluar kamar untuk bergabung dengan teman-temanku yang lain. Dan singkat cerita, siang tersebut pun berlalu dengan sangat menyenangkan. Kami bermain bersama, memasak, dan lunch bareng serta bermain di kolam yang berada di luar villa tersebut. Kami bisa merasakan betapa indah pemandangan dan asrinya lingkungan sekitar. Villa tersebut seperti surga tersembunyi di daerah puncak. Menjelang sore, kami pun memutuskan untuk menyudahi kegiatan berenang kami. Satu persatu kami mandi, walaupun tetap kami mandi bareng-bareng karena yang perempuan masih takut jika harus mandi sendiri. Dan saat kami sudah selesai mandi, aku pun naik ke lantai 2 untuk menaruh handuk basah bekas mandi tadi. Ternyata di lantai 2 kala itu sudah ada Nia, Naila, dan Santi. Naila kala itu sedang dipijit-pijit kakinya oleh kakaknya karena kram saat berenang tadi. Sedangkan Santi sedang mengeringkan rambutnya yang terlihat masih basah. "Kok, coba lihat deh, itu apaan di lantai?" kata Nia sambil menunjuk ke arah lantai yang berada di tengah ruangan tersebut. Aku pun segera mendekat lalu melihat, tampaklah ada cairan berwarna merah di tengah-tengah ruangan tersebut. Warnanya seperti darah. Aku pun sempat kaget sebentar sambil mengamati cairan tersebut, kemudian aku pun mengambil selai tisu. Sambil mengusapkan tisu tersebut ke atas cairan, sepintas aku melihat cairan yang menempel di tisu seperti air. Oh, mungkin ini tetesan air yang bocor. Kan tadi sempat hujan deras juga, kataku kepada mereka. Tapi kok kenapa warnanya merah, kata Naila lagi. Ya mungkin saja air tersebut terkena kayu-kayu ini sehingga warnanya berubah, kataku kembali, ya sebenarnya untuk menenangkan mereka sambil menunjuk ke arah langit-langit yang memang terbuat dari kayu-kayu itu. Aku pun kemudian memutuskan untuk turun ke lantai 1. Namun saat aku akan menuruni anak tangga, tiba-tiba saja aku terpaku terdiam sejenak menghadap ke sebuah lukisan yang lokasinya berada di dekat tangga. Sebuah lukisan wanita yang sedang menari jaipong tiba-tiba saja menarik aku untuk menatapnya. Somehow aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan lukisan ini. Sesuatu yang tidak aku rasakan saat aku melewati ruangan ini juga tadi siang. Bulu kuduku pun berdiri dan aku sangat bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak bersahabat di lukisan tersebut. Dan tak lama kemudian
matahari pun berangsur-angsur menghilang. Kami kala itu bisa melihat hutan-hutan yang berada di sekitar villa mulai terbungkus dalam gelapnya malam. Waktu menunjukkan pukul 17.50 dan tak terasa sebentar lagi maghrib akan tiba. Kami pun memutuskan untuk menyantap Indomie sebagai menu makan malam kami, dan aku serta istriku yang memasak mie instan tersebut. Sambil memasak, seketika saat itu aku juga merasakan sesuatu yang cukup aneh. Ya, aku bisa merasakan jika ada aura yang tidak mengenakan di sekitaran villa ini. Aku pun memberanikan diri untuk menengok keluar jendela. Sudah tidak nampak apa-apa lagi, hanyalah kegelapan yang terlihat di luar jendela tanpa terlihat satu pun lampu lagi. Segera aku pun langsung menutup pintu keluar yang masih terbuka saat itu dan kembali memasak. Aku pun tetap memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai perasaan yang sedang kualami karena aku tidak ingin merusak suasana liburan ini. Dan setelah santap malam, kami pun berkumpul di ruang tamu untuk bermain games. Dan saat itu kami akan bermain games werewolf yang memang sedang sangat happening. Di tengah permainan, tiba-tiba saja kami mendengar suara yang cukup aneh. Sumber suara itu berasal dari lantai 2. Suara tersebut seperti suara cakaran di tembok. Sontak saat itu juga Naila yang ikut mendengarkan suara tersebut langsung menangis ketakutan. Ya, rupanya tanpa kusadari bahwa Naila ini juga memiliki tingkat kepekaan yang sama seperti diriku. Dan dia juga sudah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan sejak sore tadi. Nay, udah dong, jangan nangis. Gak ada apa-apa kok. Udah gak usah takut ya. Kan kita di sini rame-rame. Kata Nia berusaha menenangkan adiknya, namun Naila tetap saja menangis terus. Nay, udah di sini duduk dekat Koko aja, kata Nia, dan aku pun juga mengiyakan. Akhirnya Naila pun pindah duduk di sampingku. Dan kami pun mulai melanjutkan permainan. Namun ternyata di sini Naila juga masih tetap saja ketakutan, sehingga kami pun memutuskan untuk menyudahi permainan. Kak, aku mau pulang aja. Aku takut kak, kata Naila kala itu kepada Nia. Kamu itu apa-apaan sih Nay? Ini kan udah malam, jalanan juga udah gelap. Malah bahaya kalau pulang sekarang. Udahlah, gak apa-apa, gak usah takut, ujar Nia yang menjadi agak sedikit kesal dengan permintaan adiknya. Tapi di sini Naila tetap bersikukuh ingin pulang karena memang sudah merasa tidak nyaman lagi berada di villa tersebut. Kakak kan nggak tahu apa yang Naila rasakan di sini. Pokoknya aku mau pulang. Akhirnya aku pun mengajukan untuk pulang duluan mengantar Naila. Ya udah. Kalau gitu biar aku saja yang antar Naila untuk pulang malam ini. Kalian tetap di sini saja ya. Tapi kala itu Joni berkata, oh nggak bisa. Kalau sampai satu pulang, semua pulang. Akhirnya kami pun sepakat untuk pulang kembali ke Jakarta di malam itu juga. Dan akhirnya kami pun sepakat untuk pulang kembali ke Jakarta malam itu juga. Aku pun tetap menemani Naila di ruang tamu, sementara yang lain langsung berberes dan packing untuk persiapan pulang. Saat aku sedang menemani Naila di ruang tamu, aku pun terus membaca doa dan berdoa untuk Naila. Dan di saat sedang berdoa tersebut, tiba-tiba lampu di ruang tamu pun langsung berkedap-kedip sama seperti saat kamar di lantai 1. Dan saat itu aku pun kembali mencoba memejamkan mata. Tak kusangka apa yang bisa aku rasakan dan lihat. Ternyata di luar villa ini sudah berkumpul banyak sekali makhluk-makhluk halus. Terlihat mereka menunggu di luar jendela sambil menatap kami di dalam yang saat itu sedang beres-beres. Tapi walaupun begitu, aku juga bisa merasakan bahwa tak satu pun dari mereka berani untuk masuk ke dalam villa dan mendekati kami. Namun, bisa kupastikan, kondisi kami saat itu seperti sedang dikepung. Setelah Nia juga sudah selesai berberes, dia pun menghubungi penjaga villa yang rumahnya katanya dekat dengan villa tersebut. Dan kami pun menginformasikan kepada sang penjaga villa tersebut bahwa kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan meminta kalau bisa kami diantarkan sampai ke parkiran mobil. Tiba-tiba di sini Angel menghampiriku dan berbisik kepadaku, kok kayaknya kita mendingan doa bareng dulu deh sebelum kita pulang. Takutnya ada yang ikut ke Jakarta.
Saat itu aku pun mengiyakan permintaan Angel dan memanggil teman-teman yang lain untuk berkumpul. Teman-teman semua, ada baiknya ya kalau kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Tapi sebelum itu, aku ingin mengingatkan kepada kalian, jangan takut. Kalian jangan sampai terlihat ketakutan oleh mereka, karena itu hanya akan membuat mereka semakin tertarik untuk mengganggu kita. Kita semua punya Tuhan, dan kita adalah makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Dan oleh karena itu aku minta kalian semua jangan takut. Dan setelah berkata demikian, aku pun langsung memimpin doa tersebut. Namun di tengah-tengah saat kami sedang berdoa, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangku dan menekan pundak serta leherku dengan sangat berat. Kepalaku pun saat itu langsung pusing dan aku seperti tidak konsen lagi dalam membacakan doa. Sempat terdiam beberapa saat sambil mencoba menggeleng-gelengkan kepalaku. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa kepalaku pusing sekali? Bantu aku Tuhan, tolong aku, ucapku dalam hati. Namun akhirnya doa tersebut berhasil juga aku selesaikan dan segera kami pun mengambil tas untuk keluar dari villa. Di depan villa sudah nampak bapak penjaga villa yang sudah menunggu kami. Kami pun akhirnya berjalan kaki menuju parkiran mobil sambil diterangi cahaya dari lampu senter dan handphone, karena memang tidak ada pencahayaan apa-apa lagi di sepanjang jalan. Kami pun menuruni anak tangga yang cukup banyak dengan pelan-pelan sekali. Jalanan yang licin karena sehabis gerimis memang membuat kami pun harus ekstra hati-hati dalam langkah, apalagi sambil membawa barang-barang. Di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba aku merasakan kembali seperti saat sedang berdoa tadi. Hanya saja kali ini ditambah pandanganku yang semakin kabur. Sambil diiringi doa dalam hati, aku pun memaksakan diri untuk tetap melangkah sampai parkiran. Namun sesampainya kami di parkiran, aku sudah tidak tahan lagi. Dan langsung saja aku pun berlari menuju pepohonan. Dan disitulah aku memuntahkan segalanya. Aneh, tidak ada satupun atau apapun yang keluar dari mulutku. Tapi aku seperti merasakan saat aku muntah tersebut, seperti ada sesuatu yang mengganjal keluar. Dimas pun langsung menghampiriku, sementara teman-teman yang lain sepertinya takut untuk mendekat. Bro, lu gak apa-apa kan bro? Tanya Dimas kepadaku kala itu. Gak apa-apa bro, gak apa-apa, tapi gue minta tolong, boleh gak? Tolong lu yang bawa mobil gue dong, kayaknya gue gak kuat deh, kataku lagi saat itu kepada Dimas. Akhirnya Dimas mau membawa mobilku, sementara aku duduk di belakang dengan Naila, karena memang Naila tampaknya tidak mau jauh dari aku. Sedangkan yang duduk di depan adalah istriku bersama Dimas. Namun ada saja yang terjadi saat kami hendak meninggalkan villa tersebut. Entah kenapa, tiba-tiba mobil yang satu lagi wipernya tidak bisa berfungsi, padahal saat itu sedang turun gerimis. Kami sempat khawatir bahwa perjalanan ini akan cukup membahayakan, apalagi salah satu mobil tidak berfungsi wipernya. Namun akhirnya kami pun tetap nekat untuk terus berangkat pulang. Kami pun berjalan beriringan melewati kembali jalanan yang rusak, di mana salah satu sisi jalanan tersebut adalah jurang. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba kami terpaksa kembali harus berhenti dikarenakan mobil temanku bannya seperti masuk ke dalam lubang yang ternyata cukup dalam dan tidak bisa keluar. Dimas pun bergegas keluar dari mobil untuk membantu mengarahkan mobil temanku yang satu lagi agar bisa keluar dari lubang tersebut. Sementara Dimas sedang di luar. Di dalam mobil tinggallah aku, istriku, dan Naila. Saat sedang menunggu Dimas itulah tiba-tiba istriku berteriak karena dia merasakan ada tetesan air di tangannya. Dan tak lama kemudian Dimas pun kembali ke dalam mobil dan kami pun melanjutkan perjalanan. Kami pun akhirnya berhasil melalui jalanan rusak tersebut dan hampir masuk ke jalan raya puncak. Namun saat itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan untukku, melainkan pada istriku. Aku mulai melihat jika ada yang aneh dengan tingkah laku istriku saat itu. Dia tiba-tiba memegangi kepalanya dan lehernya sambil bilang, "Aduh, kok leher aku tiba-tiba sakit banget ya?" Dan tak lama setelah itu dia berkata demikian, istriku pun langsung menundukkan kepalanya. Kemudian dia pun kembali bangun, tapi kali ini dengan mata yang melotot. Aku melihat ini sudah sangat tidak wajar. Kemungkinan besar istriku ini sudah dihinggapi salah satu makhluk halus yang berasal dari villa tadi.
Aku pun meminta kepada Dimas kala itu untuk mencari tempat untuk berhenti sebentar. Kami pun akhirnya memutuskan untuk berhenti di depan restoran Pizza Hut yang berada di Jalan Raya Puncak. Aku pun saat itu segera ngomong kepada Dimas dan Naila yang saat itu satu mobil denganku. Nay, coba kamu ke mobil Kak Nia dulu ya, sebentar aja. Dim, tolong dong untuk pindahin Eva supaya duduk di belakang. Bukan tanpa alasan kenapa aku meminta Dimas untuk mengawal istriku agar pindah duduk ke belakang, karena aku juga pernah ada pengalaman menghadapi orang yang kerasukan seperti ini, di mana tiba-tiba orang tersebut langsung berlari saat hendak didoakan dan aku mencegah hal itu terjadi. Terlihat ada penolakan oleh istriku saat hendak dipindahkan oleh Dimas. Dan namun pada akhirnya Dimas berhasil juga memindahkan istriku untuk duduk di belakang. Aku pun meminta Dimas untuk keluar sebentar menuju mobil yang satu lagi, hingga tinggallah aku dan istriku berdua saja di dalam mobil ini. Aku pun mencoba mengamati istriku yang sedari tadi melotot ke arahku. Kemudian aku berdoa di dalam hati sebelum memberanikan diri untuk berkomunikasi. Setelah berdoa, aku pun mengambil tangan istriku dan mulai memencet di antara jempol dan telunjuk dari tangan istriku. Tidak terlihat reaksi apa-apa. Lalu aku pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Dengan siapa aku bicara? Kataku, namun tidak ada jawaban dari mulut istriku. Sekali lagi aku tanya, dengan siapa aku bicara? Kali ini aku berbicara sambil sedikit membentak. Sesudah berkata demikian, tiba-tiba saja istriku seperti pingsan lagi dan bangun kembali, dan kali ini dia berbicara sesuatu. Ada apa ya? Kamu ngapain? Kata istriku seakan-akan dia tidak ingat apapun yang terjadi padanya. Namun, di sini aku belum sepenuhnya percaya bahwa makhluk tersebut sudah benar-benar keluar dari tubuh istriku. Karena aku ingat, setan dengan segala tipu muslihatnya akan berusaha terus untuk mengelabui kita. Aku pun kembali berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, dan setelah itu aku pun meminta istriku untuk berdoa bersama denganku. Saat itu datanglah Andi dan Joni ke mobilku untuk melihat keadaan kami. Aku pun mengajak mereka berdua untuk ikut berdoa, dan di tengah doa kami, tiba-tiba istriku mengalami sesuatu di mana dia merasa sangat mual. Segera saja aku membuka pintu mobil dan mengarahkan istriku untuk muntah di luar. Muntahin, jangan ditahan, kataku kepada istriku sambil kami tetap terus melanjutkan doa. Dan akhirnya dia pun memuntahkan juga sama seperti yang aku alami sebelumnya. Dan setelah muntah tersebut, tiba-tiba badannya merasa sangat lemas dan capek. Menurut istriku, tadi itu dia tidak ingat apa-apa lagi setelah kejadian di mana ia merasa ada tetesan air yang menetes di tangannya. Dan setelah kejadian tersebut, kami pun melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta dan kami dapat tiba dengan selamat. Kami pun akhirnya menyempatkan diri untuk berkumpul-kumpul sebentar sebelum kembali ke rumah masing-masing untuk bercerita mengenai pengalaman yang baru saja kita alami di villa tersebut. Ternyata Angel, salah seorang dari teman kami, telah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus dengan bentuk yang lebih jelas dibandingkan aku dan Naila. Hanya saja dia tidak berani bercerita kepada siapapun dan cenderung menutup-nutupinya selama kita semua berada di villa. Angel pun bercerita mengenai semua makhluk yang ada di villa tersebut. Dan di tengah-tengah kita sedang bercerita tersebut, tiba-tiba saja kesadaranku seperti terlempar kembali ke villa. Tiba-tiba saja aku melihat diriku ada di depan lukisan yang berada di lantai 2 villa tersebut. Ya, lukisan seorang penari jaipong. Dan tak lama setelah menatap lukisan tersebut, aku pun melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Wanita berambut yang sangat panjang dan berantakan, memakai pakaian putih dengan kuku tangan dan taring yang panjang. Wanita itu menatapku dengan begitu tajamnya seakan-akan hendak menerkamku. Tapi kesadaranku pun tiba-tiba kembali dan merasakan semua tanganku gemetaran. Aku pun menceritakan sosok yang baru saja aku lihat itu kepada Angel, dan ia mengiyakan kalau memang sosok tersebut berada di dalam lukisan itu. Dan sosok itu juga yang sudah mencakar-cakarkan kukunya di dinding lantai 2 saat kami sedang bermain malam-malam di ruang tamu villa tersebut. Sosok itu masih membekas di kepalaku hingga sekarang. Aku pun menyadari sesuatu yang cukup aneh. Entah apakah ini suatu kebetulan atau tidak. Sosok wanita yang sama juga pernah aku temui 17 tahun yang lalu. Tepatnya saat aku masih SMP.
Saat itu aku sedang tidur dan tiba-tiba saja aku ketindihan. Ya, memang aku sering sekali mengalami apa yang orang sebut dengan ketindihan, namun ketindihan yang kala itu aku rasakan sangat-sangat berbeda. Lebih dari sekedar ketindihan biasa. Aku pun merasakan jika kala itu jiwaku telah keluar dari tubuhku saat aku ketindihan. Aku bisa melihat tubuhku yang sedang tertidur sambil aku terbang ke langit. Dan tiba-tiba saat aku sudah berada di langit, aku melihat sosok wanita tersebut persis. Persis seperti apa yang aku lihat di dalam lukisan tersebut. Rambut panjang berantakan dengan taring dan kuku yang panjang. Wanita tersebut coba menangkapku, namun hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba saja datanglah sesosok sinar yang terang melintas di antara aku dan hantu wanita tersebut. Dan sinar itu juga yang melempar aku kembali ke ragaku, sehingga seketika itu juga aku langsung tersadar dari tidurku.